Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Laititia Sekar Faradiba dengan NIM B119150 dari kelas C Hukum Sumber Daya Alam Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sumber daya alam di bidang kehutanan guna memenuhi nilai tugas hukum sumber daya alam yang diampu oleh Bapak Ivan Fauzani Raharja, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Pengaturan sumber daya alam di bidang kehutanan. Kehutanan merupakan sektor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Bahkan, permasalahan di dunia ini pun sedikit banyak dipengaruhi oleh hutan dan kehutanan di Indonesia. Sektor kehutanan dikelola oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dengan tujuan untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan sektor ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perusahaan pemegang izin pengelolaan hutan, lembaga swadaya masyarakat kehutanan, masyarakat sekitar hutan, kelompok tani hutan, dan lain sebagainya. Pengaturan kehutanan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan. Mulanya sebelum ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1967. Akan tetapi kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Hal itu dikarenakan Undang-Undang Nomor 51 sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengurusan dan penguasaan hutan. Dalam pasal 1 dijelaskan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Pasal 2, hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang mendominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama berdasarkan status, terdapat hutan negara dan hutan hak. Yang kedua berdasarkan fungsi, terdapat hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Jenis-jenis hutan di Indonesia. Yang pertama ada hutan bakau. Hutan bakau adalah bakau hutan yang tumbuh di daerah pantai berlumpur. Contohnya di Indonesia yaitu pantai timur Kalimantan, pantai selatan Cilacap, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada hutan sabana. Hutan sabana adalah hutan padang rumput yang luas dengan jumlah pohon yang sangat sedikit dengan curah hujan yang rendah. Contoh di Indonesia yaitu di Nusa Tenggara. Selanjutnya ada hutan musim. Hutan dengan curah hujan yang tinggi namun punya periode musim kemarau yang panjang akan menggugurkan daun dikala kemarau menyelimuti hutan. Contoh di Indonesia yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah hutan rawa. Hutan yang berada di daerah berawa dengan tumbuhan nipah tumbuh di hutan tersebut. Contohnya hutan Papua Selatan dan Kalimantan. Dan yang terakhir adalah hutan hujan tropis, hutan lebat atau hutan rimba berantara yang tumbuh di sekitar garis khatulistiwa atau ekuator yang memiliki curah turun hujan yang sangat tinggi. Contoh yaitu hutan Kalimantan dan hutan Sumatera. Sifat dan tujuan hukum kehutanan. Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus atau lex specialis karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dengan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dengan kehutanan, maka akan diperlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai lex specialis. Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kerusakan hutan. Berdasarkan data pada Kementerian Kehutanan, jumlah kawasan hutan yang mengalami deforestasi sebanyak 450.000 hektar setiap tahunnya. Beberapa penyebab kerusakan hutan itu sendiri, yang pertama ada kebakaran hutan. Yang kedua yaitu alih fungsi hutan. Dan yang terakhir itu terdapat illegal logging.
Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.